Islam melahirkan ilmu namanya fikih. Dalam fikih itu orang kalau ingin memahami hukum yang zahir, dia punya jalan namanya mazhab. Maka mustahil kalau ada orang hari ini tidak mau bermazhab. Apa yang terjadi jika tidak bermazhab? Maka akan muncul perseteruan panjang bahkan di masjid-masjid, ya. Ada namanya mazhab Syafi'i, ya, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, masih banyak mazhab-mazhab yang lain, tapi yang bertahan cuma 4 itu, ya. Lalu al-iman itu melahirkan ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu aqidah. Nah, ini melahirkan aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yang nama ini sering diperdebatkan dan diperebutkan oleh banyak aliran sekarang. Kenapa? Karena Nabi menjamin kulluhum finnar illa firqa wahidah, semua umatku itu nanti masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Diterjemahkan dalam bahasa akidah dengan ahlus sunnati wal jamaah. Karena ini diperdebatkan, diperebutkan, banyaklah hari ini orang ngaku ahlus sunnah itu, ya. Dan tolong hati-hati, ahlus sunnah itu juga mempunyai madrasah-madrasah. Disebutlah madrasah Imam Thahawiyah, ada madrasah Imam Asy'ariyah, ada madrasah Imam Al-Maturidiyah. 3 madrasah itu sekarang yang populer cuma 2, Asy'ari, Maturidi. Maka ada orang ingin menyusup ke yang ketiga itu, yang Tahawi. Diambillah teks Imam Tahawi, lalu mereka talbis, mereka manipulasi teksnya sehingga terkesan akidah mereka masuk bagian akidah Imam Tahawi. Akhir banyaklah santri-santri mahasiswa pulang dari beberapa wilayah di Timur Tengah, ya, ada satu negara yang mengajarkan kitab itu. Pulang-pulang mereka kemudian membatalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita kenali dengan sifat 20. Ya, pernah belajar ya Bapak Ibu? Masih diajarin nggak di sini? Udah enggak, ya? Atau nggak boleh ngaji itu di sini? Harus ada Pak yang ngaji itu di sini. Ngaji ahlus sunnah yang sahih itu. Kalau nggak nanti diganti ahlus sunnah antum. Nanti berubah istilahnya. Namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu sudah isinya, kontennya, istilahnya tidak masalah, tapi isinya, definisinya itu bertentangan dengan yang tadi. Dan mereka menyebut inilah yang ahlus sunnah, yang ini tidak ahlus sunnah, yang kita pelajari dari kecil itu. Kita kan belajar ya, Allah wujud, qidam, baqa, itu dibatalkan semua sama mereka, ya. Bahkan yang muda-muda di kalangan mereka, ya nggak jauh lah umurnya dari saya, ada yang tua dikit, ada yang mudaan dikit, mengatakan apa? Pengikut Asy'ariyah sesat. Mereka sudah berani sekarang ngomong begitu di TV-TV-nya, di radio-radionya, di YouTube-YouTube-nya, ya, di sosmed-sosmed mereka mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah sesat. Kalau sudah begitu, apa jadinya umat nanti? Ya, dan sekarang anak-anak muda sudah berani ngomong begitu. Ya, orang-orang yang ingin menjadi orang soleh, lalu mereka mencari kajian, bingung di persimpangan jalan, mereka kemudian membukalah channel-channel YouTube, yang ketemu yang begitu-gitu Pak. Akhirnya baru beberapa bulan, beberapa tahun ngaji lewat YouTube, lewat TV, channel-channel tersebut, sekarang mereka berani mengatakan bahwa Asy'ariyah sesat. Nggak sadar, efek ngomong begini tuh nggak sadar bahwa yang mengislamkan negeri ini terbanyak itu ulama-ulama yang akidah ahlus sunnah dengan madrasahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wali Songo semuanya Asy'ariyah. Ya, gimana tuh Pak? Kiai-kiai Indonesia rata Asy'ariyah. Yang membangun NU Muhammadiyah Asy'ariyah. Kalau kita bilang Asy'ariyah sesat, berarti pendiri NU Muhammadiyah sesat nggak? Rela nggak? Antum ini, Bapak Ibu ini, ketika imam-imam kita ini disebut sesat oleh mereka, mau diem? Mau diem nggak? Atau kita harus bertindak?
Kita harus bertindak dengan cara yang positif. Mereka buat kajian, kita buat kajian. Nggak usah digerebek, Pak, nggak usah ya. Mereka buat taklim, kita buat taklim ya. Mereka punya channel YouTube, ya antum harus punya juga. Mereka yang belum kita punya TV ya. Ada satu TV, tapi dulu pernah ada orang Syiah masuk di dalamnya. Akhirnya dituduhlah semuanya Syiah. Udah dibersihin, Pak, sekarang udah nggak ada Syiahnya, tapi masih kena cap. Itu mungkin ngerti maksud saya ya. Itu tentang akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ini tidak sempurna jika tidak ada namanya ihsan. Maka Islam, iman, ihsan. Kenapa? Akidah Ahlus Sunnah itu hanya menteorikan sifat Allah, menghafalkan sifat Allah, Allah wujud qidam baqa. Sedangkan ihsan itu merasakan yang punya sifat, menghadirkan yang punya sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, maha sempurna ke dalam diri kita. Allah kan maha dekat, tapi kenapa tidak terasa dalam diri? Ini yang disebut dengan ihsan. Maka Nabi mendefinisikan ihsan apa? Engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Kalau udah masuk ke sini, perdebatan hilang. Tadi rame ya. Tadi saya bahas tentang Ahlus Sunnah, alirannya panas nggak kepala tuh? Panas, Pak. Emosi kita naik. Emang begitu tabiatnya ilmu akidah itu. Bikin kita agak emosian dikit, Pak. Tapi membuat kita lebih waras. Tidak sembarangan mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang atau menganggap orang syirik. Baik. Semua ilmu ini, Islam, iman, tidak sempurna jika tidak sampai ihsan. Islam tadi wujudnya kita tadi sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum sholat subuh kita wudhu. Rangkaian sholat itu, siapa yang kita sembah diteorikan dalam ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya yang disembah itu? Maka dirasakanlah dengan al-ihsan. Ilmu al-ihsan ini melahirkan suatu sikap para sahabat yang disebut zuhud. Ilmu kezuhudan ini memunculkan satu ilmu yang sekarang orang malu menyebut namanya, yaitu tasawuf. Gitu. Sekarang diganti nama, Pak, Tazkiyatun Nufus. Ketika kita buka kitab Hadaikul Haqaiq, ternyata Tazkiyatun Nufus hanya satu bab di sini. Gak cukup modalnya itu. Karena diri kita tidak hanya nufus. Nufus jamak dari nafs, jiwa. Diri kita ini, nah ini tolong dihafalkan. Ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat juga. Ada yang disebut jasad. Nih, tubuh yang ini, yang kasar ini, yang ada syahwat di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada nafsu di dalamnya. Nafsu bahasa Indonesia ya, bukan nafsu bahasa Arab. Jasad ini di dalamnya ada apa? Ada nafs. Apa arti nafs? Jiwa. Nah, jiwa ini dia punya beberapa tingkatan. Ada jiwa yang ammarah, bukan amarah. Amarah suka marah-marah. Kalau ammarah itu ammarah bisu, yang banyak menyuruh kepada keburukan. Itu si jiwa itu. Ya. Dan dia punya karakter yang banyak ya, nanti kalau udah mendingan namanya disebut lawamah, suka mencaci diri sendiri. Maka ditandain orang kalau habis maksiat dia kemudian menyesal, namanya lawamah. Benar gak? Berarti dia sudah naik. Kalau amarah ini mirip psikopat, orang salah tidak merasa salah. Naik lagi mulhamah, kadang soleh, kadang tidak soleh. Kalau di masjid semangat sholat sunat, kalau nyampe di rumah hilang semangatnya. Di masjid semangat ngaji, di rumah hilang semangatnya. Kalau ketemu guru, ketemu teman, semangat untuk membangun iman dalam diri. Tapi kalau sudah sendiri, kemudian maksiat pun dilakukan. Ini namanya mulhamah. Kadang terilhami berbuat baik, kadang terilhami buat buruk. Orang ini hanya bisa diangkat menjadi mutmainnah jika dia rajin berzikir dan bimbing oleh ahli zikir.
Nggak mungkin sendiri Pak. Murid aja naik kelas harus ada wali kelasnya, harus ada gurunya. Masa nafs mau naik kelas nggak ada gurunya? Orang-orang kan egois, bilang saya baca aja, saya ngaji di YouTube aja. Nggak bisa, itu masalah bukan ngaji di YouTube. Itu masalah adakah guide-nya yang akan membimbing kita berpindah dari nafs ke nafs. Jadi nafsu di situ artinya apa? Bukan hawa nafsu, tapi gejolak jiwa. Nah, gejolak ini hanya bisa ditenangkan jika dia membaca nama Allah sesering mungkin, berpuasa seteratur mungkin, lalu naiklah dia ke nafs mutmainnah. Orang inilah nanti yang dipanggil di sisi Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena ini panggilan nanti kita sekarat Pak. Tapi jika dia berhasil melawan nafsnya dengan zikrullah, puasa lahir batin, maka dia sudah mati sebelum dirinya mati. Gitu. Ini yang disebut mati pertama, kematian yang mesti kita lalui. Nah, semoga nih Bapak Ibu yang hadir termasuk yang sudah sedang di tahapan itu atau mengarah ke sana. Di saat orang nggak bangun, kita bangun, alhamdulillah ya. Siapa yang bangunin kita Bapak Ibu? Bangun sendiri atau alarm ya? Tapi pernahkah alarm bunyi nggak bangun-bangun? Sering ya. Buktinya bahwa alarm bukanlah yang membangunkan. Yang membangunkan tetap Allah. Karena secara ilmu rohani di surat Az-Zumar dikatakan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yatawaffal anfus ya. Ada yang digenggam, nggak dibalik-balikin, mati namanya, mati yang sebenarnya. Ada yang dilepasin, itu namanya bangun. Berarti kita tiap malam mati Pak ya. Mau mati enak nggak? Sebelum tidur pakai adab tidur. Kalau udah tasawuf nanti ninggalin keluarga. Kalau udah tasawuf nanti nggak sholat. Itu yang terbayang oleh orang awam. Kenapa? Nanyanya ke orang awam. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar. Dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Ya, zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Hanya salah satu. Karena apa? Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian. Ada zikir supaya rezekinya lancar. Ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK. Itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Jadi di kesempatan mulia ini saya ingin mengajak kita membaca lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Nggak ada Pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam fikih ada namanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini istighfar nggak Pak? Baca istighfar ya. Tapi dari mana kita tahu kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana? Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah, ya kan?
Padahal itu belum semua, itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kata Imam Ghazali? Menjelaskan hadis ihsan tadi, jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih nggak Pak? Antum bisa diteknik, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh, pengikut Imam Ghazali tapi udah belakangan, namanya Al-Imam Al-Kattani. Ya, dalam kitab beliau mengatakan Dairatul Kaun, ya. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat, habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngeliat atau kita merasakan itu? Diusut, coba diingat-ingat, kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Dalam surat Thaha ayat 14 Allah berfirman, aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku, menyebutku. Ini kita salat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah, nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar pernah begitu? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok. Ya sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Ya. Emang begitu, itu syaitan kerja Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi sholat. Bener ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin. Nabi sendiri yang ngabarin. Bedanya Nabi Muhammad SAW, syaitannya, qarinnya sudah masuk Islam. Maka setan dan qarinnya udah nggak berdaya memperdaya Nabi, justru ikut sholat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kan qarinnya belum Islam semua nih Pak. Yang punya hak mengislamkan qarin cuma Al-Ghaus, namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya mujtahid, imam mujtahid. Kalau ini Imam Al-Ghaus, bukan namanya Ghaus, bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman ya Imam Mahdi. Ya, hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya nggak bisa mengislamkan ya Pak, itu bukan otoritas saya ngabarin doang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira. Ada orang yang diterima amalnya 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang semua, ada yang enggak, 10% aja Pak. Kabar gembiranya apa? Alhamdulillah masih diterima lah walaupun cuma berapa gitu. Nah, kita bisa tahu itu Pak. Habis sholat itu kita zikir. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Kan Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya lalu dia mandi 5 kali, betul? Hadis ini masih ingat? Ya. Tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah, kita mau istighfar habis sholat. Tapi istighfarnya harus dinaikin, bukan istighfar dosa fisik saja. Tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim, yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat, itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana, kolbu ini mau kemana gitu. Kolbu itu hanya maunya satu, Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah di situ.
kita mengistighfarkan itu, insya Allah Allah maklumi nanti. Itu maksudnya. Maka jangan-jangan ibadah kita yang diterima bukan sholatnya, tapi istighfarnya. Gitu Pak. Nah, ini yang sering saya sampaikan ketika Nabi bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahum, lalu aku ampuni mereka. Nah, kita ini pernah merasa berdosa enggak? Itu dia. Nah, inilah ilmu tasawuf. Cuma karena istilah ini ditolak banyak orang, ya, jadi saya sekarang menjadi ghuraba, Pak, jadi gharib, ya, jadi asing udah. Karena ustadz-ustadz muda udah gak mau ngomongin ini, malu katanya, takut ditinggal jamaah. Bapak mau ninggalin saya? Kira-kira gimana? Mau ninggalin gak nih? Nah, saya jawab, jadi ada orang ngomong saya, Ustadz, ente nggak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan, dihujat oleh manhaj fulan? Ente nggak takut nanti ditinggal jemaah? Ada Pak yang negur saya begitu. Jawaban saya apa? Afwan akhi, saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan, bukan untuk dipuja si fulan, tapi saya mengajar dakwah ilallah. Saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau, ya sudah, ya udah gitu aja Pak, kita jawab. Dan sampai hari ini dia gak mau ngajarin tasawuf, ya. Kalaupun ngajarin itu dikasih judul lain. Kita katakan, mau sampai kapan ente begitu? Ya, di zaman sudah begini, orang sudah terang-terangan memerangi ahlus sunnah, perangkat-perangkat ilmu ahlus sunnah. Ini jangankan tasawuf Pak, mazhab aja ditentang sama mereka. Apa kata mereka? Tidak ada mazhab dalam Islam, tidak boleh ikut mazhab. Para imam mazhab melarang ikut mereka. Dipakai kalam-kalam itu. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i ketika mengatakan la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Beliau ngomong ke siapa? Ngomong ke kita atau ngomong ke siapa? Kira-kira ini bayang-bayangin nih. Imajinasikan Pak, beliau ngomong ke siapa? Orang yang diajarinnya disebut siapa? Muridnya. Muridnya itu siapa aja? Muzani, Muradi, Buwaiti, Humaidi. Itu level-level gurunya Bukhari semua Pak. Humaidi terakhir yang saya sebut, itu gurunya Imam Bukhari. Selevel mereka, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rawi, murid semua. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan taklid kepadaku. Kenapa? Imam Syafi'i sudah memberikan perangkat ilmu kepada mereka. Nih, kalau ada dalil, ada persoalan, kamu olah sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ini yang nggak pernah nyantri dulu udah lupa, udah nyantri masuk kuliah, kuliahnya juga nggak jelas, ya. Ini berapa tahun UIN IAIN itu terjajah oleh kurikulum yang nggak jelas, ya. Lama Pak, lama. Sampai ya sekarang kemudian mereka mulai sadar lagi, dibalikin lagi itu yang kurikulum lama-lama itu, ya. Lama buku terjemah yang dibaca. Akhirnya kawan-kawan kita santri-santri masuk UIN IAIN nggak bisa baca kitab lagi Pak. Padahal mereka lebih vokal daripada yang tamatan Timur Tengah. Timur Tengah kan nggak ada presentasi. Coba tanya teman-teman kita Timur Tengah, presentasi kuliah itu nggak ada. Maka kalau ngomong tuh ngedoktrin kebanyakan, ya, nggak semua. Kalau anak UIN, anak IAIN, enggak. Mereka ketika menjelaskan sesuatu itu ya bisa berkilah dulu, berteori dulu, karena udah biasa berdebat. Cuma baca kitabnya udah mulai longgar. Nah, saya 7 tahun mengajar di UIN sampai 2019. Saya menghidupkan dari 2012 itu saya menghidupkan ngaji kitab. Jadi kuliah itu ngaji kitab, dibawa ke teater, semua kelas tuh pakai kitab. Sempat lumayan hidup itu kajian kitab ya, tapi takdir Allah saya meminta supaya didekatkan dengan ahli Quran, ya kita jadi pindahnya ke Institut Ilmu Al-Quran. Cuma saya lebih nyaman ya, secara rohani saya lebih nyaman.
Kita berharap UIN IAIN sebagai corong Ahlus Sunnah nanti bisa kembali ke khitahnya. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak dituduh liberal lagi, ya. Apalagi ada buku tuh pemurtadan di IAIN. Ini kan nggak benar nih sebenarnya. Baik, Bapak saudara makan Allah, jika kita tidak mulai angkat kajian-kajian seperti ini, mungkin 5 tahun lagi kajian tasawuf habis, Pak. Ya, yang tersisa cuma pusat-pusat zikir yang sudah nggak ada kajiannya. Tambah benerlah tuduhan bahwa sufi nggak punya ilmu. Dulu Imam Syafi'i mengatakan, sufi itu kasulun jahul, udah pemalas, jahil lagi. Kenapa? Ada dulu orang berpakaian sufi. Sufi itu pakaiannya dulu suf, pakaian wol. Wol itu dulu pakaian murah, Pak. Sekarang kan pakaian mahal. Kalau kita musim dingin pergi ke subtropis itu mahal itu baju. Ya. Imam Syafi'i melihat ada orang pemalas nggak mau ngaji, nggak mau bekerja dan jahil, pakai baju sufi, maka beliau sindirlah, ya sufi ya begitu. Diabadikanlah kalam ini dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Tapi di bagian lain Imam Syafi'i memuji sufi, kok ini nggak ditampilkan dalam diwan-diwannya, syair-syairnya. Bahkan beliau mengatakan, aku belajar dari kalangan sufi satu kalimat yang sering kita dengar semenjak kita kecil, al-waqtu sayfun. Pernah dengar? Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau akan ditebasnya. Itu kalam siapa, Pak? Kalam sufi, bukan hadis Nabi. Dalilnya apa? Wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Jangan kamu jadi orang yang lalai dengan waktumu, dengan masamu. Diturunkan makna itu oleh sufi menjadi al-waqtu saifun. Dulu saya konsen kajian hadis, sibuk ngurusin hadis dhaif, sahih, dhaif, palsu. Ya, tapi jenuh juga, Pak, ya. Ilmu hadis itu kan ilmu alat, bukan ilmu maksud, bukan ilmu tujuan. Ada keras gitu di hati saya, kok aku merasa kayak suka nyerang orang ya, nyerang ustadz siapa yang hadisnya nggak sahih gitu. Akhirnya saya kemudian kembali ke kajian Ahlus Sunnah yang kajian akidah. Kajian akidah bertahun-tahun kita buat daurah. Ternyata nggak bisa juga menenangkan hati saya. Apa yang bikin tenang hati saya ketika belajar kitab ini, ilmu tasawuf. Nah, maka saya sedang berbagi sharing pengalaman ketenangan itu. Semoga nanti Bapak Ibu memburunya, mencarinya sendiri. Ya, cari gurunya, cari ahlinya.